Bab 726 Raja 2. Zhao Feng menahan napas dan tidak membuat gerakan gegabah saat dia memeriksa sekeliling pohon. Aura di dekat pohon tinggi itu memang berbeda. Tidak ada hewan atau serangga lain dalam jarak beberapa ratus meter, dan sangat sunyi. Zhao Feng tiba-tiba merasa kedinginan, seolah sesuatu yang berbahaya telah mengunci dirinya. Suara mendesing. Bayangan panjang tiba-tiba melesat keluar dari dahan bersama dengan aura haus darah. Jantung Zhao Feng melonjak saat dia melihat seekor ular raksasa dengan mata kirinya. Warna dan auranya sama dengan hutan. Warna mata ular itu merah, dan mulutnya lebih lebar dari tong. Dengan hembusan angin dan kotoran, mulut ular itu langsung muncul di depan Zhao Feng. Itu terlalu cepat. Zhao Feng ketakutan dan dengan cepat mundur, tetapi itu tidak cukup untuk menghindari serangan ular itu. Lapisan tipis sisik halus muncul di tubuh Zhao Feng. Brengsek, Zhao Feng mengedarkan garis keturunan ras skala es mistik saat tombak panjang muncul di tangannya, yang kemudian menusuk ke mulut ular. Supeng, tombak kekaisaran es hanya bisa tenggelam setengah inci ke dalam mulut sebelum mundurnya mendorong Zhao Feng mundur beberapa meter. Sayap angin dan petir di belakang punggung Zhao Feng berkibar saat dia menggunakan pepohonan di dekatnya sebagai penutup. Pada saat yang sama, mata spiritual Tuhannya mulai memeriksa ular itu. Sialan, ular ini mungkin bukan binatang lagi. Ia memiliki kecerdasannya sendiri, dan dapat menyerap esensi langit dan bumi. Mungkin sekarang dia adalah binatang Yao. Zhao Feng menarik napas dingin. Karena lingkungan alam mimpi kuno, bagaimana makhluk hidup di sini bisa dibandingkan dengan dunia nyata? Seseorang harus tahu bahwa bahkan gumpalan aura dari sini bermanfaat bagi mereka yang berada di peringkat Lord sejati, dan daging hewan di sini dapat memperkuat mereka yang berada di alam inti asal. Dari bentrokan barusan, orang bisa melihat seberapa kuat ular raksasa itu. Tubuh orang ini sangat kuat, dan kekuatanku terbatas di alam mimpi kuno. Mata Zhao Feng berbinar. Saat ini, dia bukanlah lawan ular dalam pertarungan langsung. Frost muncul di mulut ular raksasa saat mendesis dan menatap Zhao Feng dengan mata kebencian. Untungnya, ular raksasa ini tidak mengetahui teknik apapun. Zhao Feng menghela nafas. Dia mundur sedikit lebih jauh saat sebuah busur muncul di tangannya. Zhao Feng baru saja akan menggunakan Skylocking Bow ketika sebuah jeritan datang dari udara. Zhao Feng merasakan aura binatang yang akrab. Suara mendesing. Seekor burung Yao purba yang besar terbang ke bawah dan langsung menuju ke buah-buahan di pohon. Ular raksasa itu sangat marah. Itu menyerang burung itu dan tidak lagi peduli tentang Zhao Feng. Itu burung itu. Zhao Feng menampakkan ekspresi aneh. Dia telah bertemu burung ini sebelumnya ketika dia baru saja mulai berjalan-jalan di alam mimpi kuno. Pada saat itu, dia sangat takut pada burung itu karena dia hampir tidak bisa berjalan. Namun, tubuh, garis keturunan, dan jiwa Zhao Feng saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu, dan dia sekarang memiliki garis keturunan ras skala es mistik, mengurangi tolakan dari alam mimpi kuno. Semuanya dieksekusi dengan sempurna. Burung itu berhasil memakan buah sebelum ularnya tiba. Ular itu tiba dalam sekejap dan menyebabkan ranting-rantingnya bergoyang. Kelicikan muncul di mata burung itu saat mengepakkan sayapnya dan mencapai puncak pohon. Itu bukanlah pertarungan ular dalam pertarungan langsung, tapi jika mereka bertarung di udara, burung itu akan lebih gesit. Seperti ini, ular dan burung itu bertarung di udara di atas pohon. Secara keseluruhan, ular itu dalam posisi bertahan sementara burung itu dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Biasanya sulit bagi burung itu untuk mencuri satu atau dua buah, tetapi Zhao Feng berhasil mengalihkan perhatian ular itu. Ini kesempatan bagus. Mata Zhao Feng berbinar saat dia melihat ular di pohon. Kecepatannya meningkat secara dramatis saat petir menyambar di sekitarnya dan dia mendarat di cabang pohon. Pergilah. Zhao Feng dengan cepat mengambil dua buah di belakang punggung ular itu, satu berwarna merah matang dan yang lainnya hijau. Jika dia benar, buah ini bisa dianggap buah spiritual dari alam mimpi kuno. Tindakan Zhao Feng menarik perhatian ular dan burung. Ular raksasa itu sangat marah saat melesat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng menyingkirkan kedua buah itu saat baju zirah yang terbuat dari es muncul di tubuhnya. Ini berarti dia sekarang memiliki dua lapisan pertahanan. Zhao Feng mencoba menghindar tetapi dikirim terbang oleh ekor ular. Hehe, Zhao Feng menggunakan momentum itu untuk mundur beberapa puluh meter. Retakan tipis muncul di baju besi esnya, tapi dia tidak benar-benar terluka.
Orang harus tahu bahwa dua lapisan pertahanan Zhao Feng bahkan bisa memblokir serangan raja tingkat puncak. Di sisi lain, embun beku muncul di ekor ular, dan tindakannya menegang. Suara mendesing. Zhao Feng tidak peduli tentang pertempuran antara dua binatang Yao itu. Dia dengan cepat mundur kembali ke padang rumput dan keluar dari hutan. Tepat pada saat ini, sebuah jeritan datang dari burung itu, dan auranya mengarah ke Zhao Feng. Burung itu mengejarnya, mungkin karena mengira Zhao Feng lebih mudah diganggu. HMPH, brengsek, sampai jumpa lagi, Zhao Feng mencibir. Dia telah mencapai tujuannya dan tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok Zhao Feng menghilang. Detik berikutnya, burung itu tidak menghasilkan apa-apa. Burung itu berhenti dan melihat sekeliling. Jelas bahwa ia tidak mengerti bagaimana manusia bisa menghilang ke udara tipis. Di kabin kapten di dalam kapal hantu. Hehe, Zhao Feng tertawa ringan saat dia melihat dua buah di tangannya. Kedua buah itu masing-masing berwarna hijau dan merah, dan mereka mengeluarkan aura kuno. Surga bumi yang dilepaskan Yuan Qi dari buahnya menyebabkan Yuan Qi di dunia luar bergetar. Buah spiritual mengandung esensi surga dan bumi, tetapi buah-buahan di alam mimpi kuno memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada buah dari taman yang terlupakan demigod. Untuk memastikan tidak ada aura yang dilepaskan, Zhao Feng menggunakan kekuatannya untuk menyegel aura tersebut. Kucing pencuri kecil itu duduk di pundaknya dan menatap kedua buah itu dengan rakus. Zhao Feng menggunakan sens ilahi dan melihat bahwa demigod anak itu dalam pengasingan, yang menyelamatkan Zhao Feng dari beberapa masalah. Dia kemudian memberikan buah hijau itu kepada kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil menelannya sekaligus, lalu kembali ke ring interspesial dan mulai tidur. Zhao Feng memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Sepertinya surga bumi Yuan Qi yang terkandung di dalamnya tidak bisa diremehkan. Dia terus mengawasi sebentar dan memastikan bahwa kucing kecil pencuri itu tidak mengalami reaksi yang merugikan, lalu menelan buah merah yang matang. Buahnya tidak larut begitu saja seperti yang diharapkan. Produk dari alam mimpi kuno lebih sulit dicerna dibandingkan dengan produk dari dunia luar. Namun, itu bukanlah hal yang buruk bagi Zhao Feng karena energi yang terkandung di dalam buah tidak akan dilepaskan sekaligus, membuatnya lebih mudah untuk diserap seluruhnya. Beberapa napas kemudian, gumpalan energi yang kuat dengan aura kuno mengalir ke tubuh Zhao Feng. Kualitas buah ini sangat tinggi. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Untungnya, keadaan keberadaan dan tubuhnya sangat kuat, dan dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, yang memungkinkannya untuk menyerap energi dari buah tersebut. Waktu berlalu dengan lambat. Belakangan hari itu, inti kristal Zhao Feng mulai berkembang. Hanya sedikit dari buah ini sebanding dengan buah spiritual teratas di dunia luar, Zhao Feng sangat gembira. Dengan bantuan auranya, tubuh dan organ Zhao Feng dibersihkan. Tidak hanya jumlah True Yuan di tubuhnya yang meningkat, auranya juga mengembun. Pada saat yang sama, dengan niat Raja Zhao Feng yang kuat, surga bumi Yuan Qi dalam jarak 1000 mil mulai melonjak ke arahnya. Sayangnya, tidak banyak surga bumi Yuan Qi di lautan. Hanya pedalaman yang cocok untuk tempat tinggal dan budidaya. Untuk menghindari pengejaran kematian, Zhao Feng tidak akan pergi ke tempat pedalaman atau istana spiritual lautan Void. 10 hari kemudian, Zhao Feng sepenuhnya menyerap surga bumi Yuan Qi dari buah dan menggunakan sebagian besar sumber dayanya yang tersisa. Tetapi untungnya, ukuran inti kristalnya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Di permukaan, inti kristal tampaknya tidak jauh lebih besar, tetapi bagian dalamnya telah berubah. Zhao Feng bisa merasakan dimensi True Yuan yang besar di dalamnya. Yuan sejati berwarna merah di dalam inti kristalnya adalah ukuran danau besar dan tak terbatas. Ini adalah alam dewa kekosongan. Jiwa saya sangat cocok dengan langit dan bumi, dan Yuan sejati saya seperti lautan, tidak dapat digunakan. Petik 2. Yuan sejati Zhao Feng seperti lautan, dan langit dan bumi mengisi Yuan sejati secara terus-menerus. Mulai saat ini dan seterusnya, budidaya Yuan sejati Zhao Feng telah mencapai alam dewa kekosongan. Auranya mulai naik, dan dia menjadi tertutup oleh cahaya berwarna merah. Seolah-olah dia ditutupi oleh cahaya dewa, dan auranya mulai berinteraksi dengan langit dan bumi. Void God Realm King, pemimpin divisi kerangka dan demigod anak keduanya terpana oleh aura itu. Bab 727 Wilayah. Sejak saat ini dan seterusnya, Zhao Feng telah sepenuhnya melangkah ke alam dewa kekosongan.
Jika dia tidak dengan sengaja menyembunyikan auranya, niat dan Yuan sejatinya akan terus berinteraksi dengan langit dan bumi. Rasanya seperti menyatu dengan langit dan bumi. Inilah sebabnya mengapa Void God Realm King selalu tercakup dalam kekuatan luar biasa, dan mengapa setiap tindakan mereka mengandung kekuatan tanpa batas. Selamat, guru anak demigod dan pemimpin divisi kerangka memberi selamat, tapi mereka berdua merasakan perasaan yang rumit. Pemimpin divisi kerangka merasa hormat dan bahkan sedikit kekaguman. Itu telah menyaksikan pertumbuhan Zhao Feng selangkah demi selangkah. Void God Realm Kings hanyalah legenda di benua bunga biru langit. Bahkan patriark agama setan bulan merah baru saja menyentuh tingkat alam dewa kekosongan. Ini berarti bahwa kultivasi Zhao Feng tidak tertandingi di antara seluruh benua bunga Azure, dan itu bahkan bukan kekuatan penuhnya. Demigod anak itu terkejut dengan pertumbuhan Zhao Feng, dan dia menjadi lebih waspada dan tertekan. Kun Yun kecil, kultivasi Anda juga tidak jauh dari alam dewa kekosongan. Tatapan Zhao Feng beralih ke anak demigod. Pemulihan anak demigod mengandalkan hampir secara eksklusif pada sumber daya. Jika bukan karena fakta bahwa sumber dayanya terbatas, demigod anak mungkin telah menjadi raja lebih cepat daripada Zhao Feng. Tatapan Zhao Feng menekan demigod anak itu. Pada saat ini, jiwa Zhao Feng dan Tru Yuan keduanya lebih kuat dari anak demigod. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah inten. Bagaimanapun juga, demigod anak adalah seorang demigod di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, niatnya dapat menekan kaisar alam dewa kekosongan. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng memejamkan mata dan mengkonsolidasikan fondasinya, sementara demigod anak kembali ke cincin logam kuno sedikit tertekan. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Zhao Feng telah menerobos dengan penggunaan sumber daya. Karena dia dibatasi dalam hal sumber daya, demigod anak masih membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menerobos. Karena naluri dan kehati-hatian, Zhao Feng membatasi kultivasi demigod anak pada tingkat yang sama dengan miliknya. Hanya dengan cara ini dia bisa mengendalikannya dan memanfaatkannya sepenuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng mengkonsolidasikan yayasannya. Meskipun dia telah menerobos dengan bantuan dari luar, jiwa dan niatnya sudah berada di level alam dewa kekosongan sejak awal. Setelah mencapai alam Void God, kekuatan Zhao Feng tidak meningkat secara dramatis. Bagaimanapun, itu hanya perbedaan dalam jumlah Yuan sejati. Kekuatan Yuan sejati sendiri tidak menjadi lebih besar. Semua itu diharapkan karena fondasi Zhao Feng jauh lebih kuat. Zhao Feng percaya bahwa dia tak tertandingi melawan siapapun yang lebih lemah dari seorang kaisar, dan dengan garis keturunannya, dia bahkan bisa menantang seorang kaisar. Jika dia bertemu dengan penguasa Yin yang lagi, Zhao Feng tidak akan takut melawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. 10 hari kemudian, Zhao Feng mulai fokus untuk menyerap cahaya kesengsaraan dewa dan memahami warisan petir angin. Kedua hal ini secara langsung dapat mempengaruhi kekuatannya. Zhao Feng tidak pernah berhenti menyerap petir kesengsaraan dewa jika dia memiliki cukup waktu luang untuk melakukannya. Dalam dimensi mata kirinya, kepala itu melayang di udara di samping tepi laut jiwa ungu. Zhao Feng menggunakan teknik ilahi penyerapan petir versi jiwa untuk menyerap kekuatan di kepala. Guntur mengguncang jiwanya dan memancarkan aura keabadian. Saat ini, jiwa Zhao Feng sangat tangguh melawan petir kesengsaraan dewa, dan itu akan dibersihkan setelah menyerap kekuatannya. Jiwa dan niat Zhao Feng menjadi lebih kuat saat menyerap petir kesengsaraan dewa, yang merupakan sesuatu yang tidak dia duga. Waktu berlalu, Zhao Feng mampu menyerap gumpalan kecil petir setiap beberapa hari sambil melakukan banyak tugas pada hal-hal lain dengan teknik 10.000 pikiran ilahi miliknya. Menyerap petir kesengsaraan dewa dan memurnikan jiwanya adalah suatu keharusan. Pikiran Zhao Feng yang lain terfokus pada warisan petir angin dan bagaimana menggunakan sayap angin dan petir. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Di dalam kabin kapten, aura yang sesekali terpancar dari Zhao Feng menjadi semakin menakutkan. Di laut jiwa ungunya, Zhao Feng telah menyerap sekitar 80 gumpalan petir kesengsaraan dewa, sekitar 20 kali lebih banyak dari jumlah yang dia miliki di tanah suci bajak laut. Ada total 78 gumpalan petir kesengsaraan dewa. 78 gumpalan petir kesengsaraan dewa muncul di laut jiwa ungu Zhao Feng. Petir kesengsaraan dewa tidak memiliki bentuk, hanya aura keabadian. Melihat lebih dekat, seseorang akan bisa melihat 8 simbol petir kuno dan aneh tersebar di laut jiwa ungu.
Masing-masing memancarkan cahaya ungu samar, dan mereka terhubung satu sama lain. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi, dan 78 gumpalan petir kesengsaraan dewa bersinar saat mereka terus memurnikan jiwanya. Pada saat yang sama, dia menggabungkan Intent of the God Tribulation Lightning ke dalam dantiannya. Inti kristal sekarang memiliki aura paling samar dari petir kesengsaraan dewa, sesuatu yang menaklukkan segala sesuatu di dunia. Tanpa disadari, penguasaan dan pemahaman Zhao Feng tentang petir angin penghancur Scarlet hampir mencapai 100%. Petir angin penghancur Scarlet seperti awan petir yang terbakar, dan mereka mengeluarkan kilatan keemasan samar di permukaan. Petir angin penghancuran emas datang setelah petir angin penghancur merah, tapi kekuatanku atas petir angin telah melebihi imajinasi kaisar petir angin, gumam Zhao Feng di dalam hatinya. Penggabungan aura alam mimpi kuno dan petir kesengsaraan dewa ke dalam tekniknya membuat kekuatan petir anginnya jauh lebih kuat daripada orang lain yang mempelajari dao petir. Tuan, demigod anak itu tiba-tiba berbicara. Zhao Feng membuka matanya dan melihat ke arah demigod anak itu. Ada beberapa pasukan bajak laut yang kuat di dekat sini dan saya ingin merampok kekayaan mereka, kata demigod. Zhao Feng mengamati sekeliling dengan sens ilahi dan menemukan beberapa pasukan bajak laut. Masing-masing dari mereka memiliki setidaknya satu raja setengah langkah sebagai penjaga. Tuan, saya akan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan tidak akan mengganggu perjalanan, anak demigod memohon, dan Zhao Feng tahu bahwa anak demigod sangat membutuhkan sumber daya untuk memulihkan kultivasinya. Pergi, Zhao Feng melambaikan tangannya dan tidak menghentikannya. Dia tidak memberikan sumber daya demigod kepada anak itu baru-baru ini, tetapi dia tidak bisa membatasinya untuk mendapatkan miliknya sendiri, bukan? Suara mendesing. Kecepatan kapal hantu tidak berkurang, itu terus terbang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa demigod anak itu meninggalkan kapal hantu. Zhao Feng kemudian menyaksikan pembantaian. Pasukan bajak laut tidak bisa melawan sama sekali terhadap anak demigod. Anak berusia 4 tahun itu mengepalkan tinju dan menghancurkan kapal bajak laut. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, demigod anak itu telah menghancurkan beberapa kelompok bajak laut sendirian. Meskipun sumber daya ini tidak berkualitas tinggi, mereka lebih baik daripada tidak sama sekali, anak demigod mengatur rampasan perangnya. Suara mendesing. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyusul ke kapal hantu. Dia tidak menyia-nyiakan waktu perjalanan mereka. Zhao Feng tidak pernah membatasi tindakannya setelah itu, dia hanya memberitahu anak itu demigod untuk tidak pergi lebih jauh dari 10.000 mil darinya. Zhao Feng juga sangat membutuhkan sumber daya. Sumber daya yang bisa dia gunakan setelah menjadi raja lebih terbatas. Void God Realm Kings memiliki rentang hidup beberapa ribu tahun, dan setiap peningkatan kecil membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Seperti terakhir kali, Zhao Feng memasuki hutan, targetnya masih buah spiritual di pohon. Buahnya lebih sedikit sekarang, dan ada beberapa luka di tubuh ular raksasa itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa ada beberapa binatang Yao yang berkeliaran di alam mimpi kuno. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memindai sekelilingnya. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng melihat burung Yao. Ada beberapa bekas luka di atasnya, dan lukanya belum sembuh sepenuhnya. Jika ini terus berlanjut, akan semakin sedikit buah spiritual yang tersisa. Alis Zhao Feng terkunci bersama saat dia mulai berpikir. Tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh dua binatang Yao itu, tetapi 2/3 buahnya belum matang. Beberapa dari mereka bahkan tidak berwarna merah 1/10. Buah Zhao Feng terakhir kali hanya 70% matang dan tidak memiliki efek terbaiknya. Zhao Feng segera berpikir, baik, aku akan memilih kalian berdua. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengamati ular dan burung raksasa itu. Kedua binatang Yao itu merasakan hati mereka menjadi dingin. Target pertama Zhao Feng adalah burung purba karena burung itu sangat gesit dan bisa melihat sangat jauh. Zhao Feng khawatir burung itu akan menyergapnya saat dia berurusan dengan ular itu. Zhao Feng diam-diam melompat ke pohon, dan mata kirinya terkunci pada burung itu. Hati burung Yao bergetar karena merasakan bahaya. Tiba-tiba merasakan permusuhan Zhao Feng dan menyerbu dengan pekikan. Api mata penghancur merah. Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan warna merah tua dan emas samar. Suara mendesing. Sebelum burung itu tiba, bola lightning angin merah transparan menangkapnya lengah.
The Scarlet Destruction Eye Flame berisi esensi dari petir angin penghancuran Scarlet serta Intent of the God Tribulation Lightning. Bintang muncul di mata burung Yao. Hanya satu pukulan dari api mata darah yang melukai tubuh dan jiwa burung Yao. Tanda hangus tertinggal di sayapnya. Segel hati gelap menggunakan kesempatan ini. Zhao Feng menggunakan teknik terlarang ini saat burung itu kesakitan. Burung itu berjuang di udara lalu tiba-tiba berhenti melawan dan mendarat di sebelah Zhao Feng dengan patuh. Keberhasilan. Zhao Feng tersenyum tipis, lalu membawa burung itu menuju ular raksasa di dekat pohon tinggi. Melihat Zhao Feng dan burung itu bekerja sama, ular itu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan waspada. Pergilah. Zhao Feng memerintahkan burung itu untuk bertarung dengan ular itu sementara dia mundur sedikit ke belakang dan menggunakan lonjakan energi mental untuk melukai jiwa ular, lalu mengendalikannya dengan segel jantung gelapnya. Seperti itu, dua binatang Yao yang menguasai hutan di dekatnya diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng memberi perintah dan menyuruh ular dan burung melindungi pohon ini dan tidak membiarkan makhluk hidup lain mendekatinya. Sebanyak 28 buah, Zhao Feng menghitungnya dan menemukan bahwa tidak banyak yang tersisa. Sekitar 2/3-nya belum matang, dan 7 atau 8 diantaranya baru setengah matang. Zhao Feng memilih 2 buah yang 80-90% matang, lalu mencari-cari burung itu. Dia ingin memahami alam mimpi kuno lebih baik melalui bantuan burung ini. Bab 728 Krisis Sumber Daya. Zhao Feng menghela napas dan menarik kembali teknik pencarian jiwa beberapa saat kemudian. Dia melihat ke arah bumi dengan tatapan berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang mengerti lebih banyak dari ingatan burung itu. Itu hanyalah burung Yao terendah di alam mimpi kuno dan hanya memiliki sedikit kecerdasan. Burung Yao hanya hidup dalam radius 1000 mil dari sini. Tempat-tempat yang jauh dari itu sangat berbahaya, dan tidak berani memasukinya. Memang ada beberapa ras kuat di alam mimpi kuno. Burung itu memang telah bertemu ras humanoid 2 atau 3 kali, tetapi aura mereka menekan burung itu dari jarak yang sangat jauh dan membuatnya tidak bisa bernapas. Zhao Feng bisa merasakan betapa menakutkannya ras-ras ini hanya dari ingatan. The Ancient Dream Realm tidak sederhana. Saya harus berhati-hati. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia bingung bagaimana dia bisa memasuki tempat ini melalui dimensi mata kirinya. Apa hubungan antara alam mimpi kuno dan mata spiritual dewa? Atau pemilik asli dari mata itu? Tentu saja, hal yang paling rumit adalah, mengapa semua yang ada di sini tercermin di dunia nyata? Itu tidak sesederhana hanya kesadaran Zhao Feng memasuki dunia ini. Tubuh Zhao Feng bisa ada di sini, dan dia bisa menggunakan senjata dan barang dari cincin logam kunonya. Satu-satunya hal yang tidak dicoba Zhao Feng adalah membawa makhluk hidup lain ke sini. Dia belum ingin mengungkapkan rahasia alam mimpi kuno dulu. Jagalah tempat ini dengan baik. Zhao Feng memberikan beberapa detail sebelum dia pergi. 2 buah muncul di tangan Zhao Feng, dan dia memakan buah yang 90% matang tanpa ragu-ragu. Buah dalam alam mimpi kuno beberapa kali lebih baik daripada buah spiritual di dunia luar. Satu-satunya masalah adalah, setelah seseorang mencapai alam Void God, banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk maju. Zhao Feng memperkirakan bahwa bahkan jika dia memakan semua 28 buah, itu hanya akan mendorong kultivasinya paling banyak ke alam dewa kekosongan tahap menengah. Ini di bawah asumsi bahwa semua buah spiritual diserap sepenuhnya dan keefektifannya tetap sama. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng mengedarkan yuan sejatinya dan menyerap aura kuno di dalam buah. Yuan sejati berwarna merah tua mulai mendidih setelah menyerap energi buah spiritual dan tampaknya menjadi lautan yang terbakar. Ketika seseorang mencapai alam dewa kekosongan, yuan sejati mereka akan menjadi hampir tidak terbatas. Namun, jiwa mereka dan dimensi yuan sejati masih perlahan berkembang. Ini adalah jalan yang panjang, dan meskipun Zhao Feng bisa memasuki alam mimpi kuno, itu hanya akan mempersingkat jalannya sedikit. Sebulan kemudian, Zhao Feng sepenuhnya menyerap kedua buah itu. Yuan sejatinya dikonsolidasikan, tetapi dia masih cukup jauh dari tahap tengah alam dewa Void. Tentu saja, menyerap kekuatan petir kesengsaraan dewa masih merupakan suatu keharusan. Dengan bantuan petir kesengsaraan dewa, jiwa Zhao Feng semakin kuat dari hari ke hari dan perlahan mendorong menuju tingkat kaisar. Selain itu, Zhao Feng selalu belajar tentang sayap angin dan petir. Teknik terbang sayap petir berkedip angin, sayap petir menebas.
Zhao Feng terus-menerus memahami teknik rahasia sayap petir. Tujuan berikutnya adalah teknik tingkat tertinggi, kilatan ruang sayap petir. Flash Spatial Lightning Wings secara teknis hanyalah kombinasi dari Lightning Wings Wind Flash dan teknik terbang Lightning Wings. Itu melibatkan penggunaan teknik spasial dari teknik terbang sayap petir dan maksud dari petir angin. Begitu dia memahami flash spasial sayap petir, 1000 mil dalam satu tarikan napas tidak hanya menjadi legenda. Namun, untuk memahami kilat spasial sayap petir, dia harus lebih terbiasa dengan menggunakan teknik terbang sayap petir dan kilatan angin sayap petir. Zhao Feng mencoba perlahan mendekati tujuan ini. Waktu berlalu, dan Zhao Feng sepenuhnya fokus pada kultivasi, dan dia belum bertemu pengejaran kematian selama ini. Ini semua sesuai harapan. Pertama, hampir semua bawahan Kaisar Kematian telah terbunuh. Kedua, Zhao Feng telah menggiling Intent of Death ke tingkat yang sangat lemah yang sulit untuk dirasakan. Setelah mencapai alam dewa kekosongan, Zhao Feng telah bergabung dalam lebih banyak petir kesengsaraan dewa, dan penguasaannya atas teknik 10.000 pikiran ilahi hampir mencapai tahap 1 pikiran menjadi 1000 pikiran. Ini berarti Zhao Feng sudah bisa sepenuhnya menghancurkan Intent of Death, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sengaja meninggalkan sedikit dan menyegelnya. Kecuali jika Kaisar Kematian berada tepat di sebelah Zhao Feng, dia tidak akan bisa merasakan apapun. Kaisar Kematian, kau membuatku kabur selama beberapa tahun. Saya akan membalasnya beberapa kali. Zhao Feng dipenuhi dengan kebencian. Siapapun yang dikejar selama beberapa tahun sambil terus hidup di ambang kematian akan marah. Pada bulan ke-9 setelah meninggalkan tanah suci bajak laut, aura seorang raja muncul di kapal hantu. Void God Realm, saya akhirnya mencapainya. Anak demigod ditutupi cahaya keemasan, seolah-olah dia adalah seorang Buddha. Aura belaka dari garis darah tubuh suci membuat pemimpin divisi kerangka, yang hanya berada di alam inti asal besar tahap akhir, merasa tertekan. Tubuh suci Golden Kun Demigod Kun Yun hampir mencapai tingkat 5, Zhao Feng tertegun. Dia juga memiliki tubuh suci kun emas dalam pikirannya, jadi dia bisa mengetahui tingkat demigod anak dalam sekejap. Setelah tubuh suci kun emas mencapai tingkat kelima, pembudidaya tidak akan tertandingi di tingkat alam dewa kekosongan. Tidak sulit bagi mereka untuk melawan kaisar hanya dengan tubuh fisik mereka. Ketika demigod anak mencapai alam dewa kekosongan, tubuh suci kun emas hampir mencapai tingkat kelima. Zhao Feng tidak tahu seberapa hebat kekuatan anak demigod saat ini, tetapi satu hal yang pasti, anak demigod pasti tak tertandingi melawan siapapun yang lebih lemah dari seorang kaisar. Tuan, jika kita bekerja sama, kita tidak akan takut pada kaisar manapun selama mereka bukan salah satu kaisar teratas. Suara demigod anak itu terdengar. Memang, kekuatan gabungan mereka hampir tak tertandingi melawan siapapun yang lebih lemah dari seorang kaisar. Jika mereka bertarung bersama, mereka tidak perlu waspada terhadap kaisar normal. Tapi masih belum cukup untuk berurusan dengan Kaisar Kematian. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tidak menjadi sombong. Kaisar juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perbedaan kekuatan antara Kaisar normal dan Kaisar atas sangat besar. Selanjutnya, Kaisar Kematian adalah salah satu kaisar terkuat dari semuanya, dan kekuatan bertarungnya mungkin dekat dengan yang ada di alam cahaya mistik. Guru, saya sangat membutuhkan sumber daya. Dengan sumber daya yang cukup, saya dapat memulihkan lebih banyak kekuatan saya, kata demigod anak itu. Dia adalah demigod yang dihidupkan kembali dan dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya jika dia memiliki sumber daya yang cukup. Itu tidak benar-benar dianggap kultivasi, karena dia sudah melakukannya sebelumnya. Zhao Feng diam. Dia tidak ingin terus memberikan sumber daya dari alam mimpi kuno kepada demigod anak. Dia perlu membatasi anak demigod, jika tidak, dia mungkin akan menjadi ancaman yang lebih dari Kaisar Kematian. Saya bahkan tidak memiliki banyak sumber daya untuk diri saya sendiri. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Kucing kecil pencuri juga muncul dan melambaikan cakarnya, seolah mengatakan bahwa ia membutuhkan lebih banyak sumber daya juga. Tuan, hantu mayat terkutuk semuanya telah mencapai puncak Small Origin Core Realm dan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk menjadi lebih kuat, tambah pemimpin divisi kerangka. Manusia, anak, kucing, dan kerangka terdiam. Hanya dalam satu malam, semua orang di kapal hantu telah memasuki krisis sumber daya. Zhao Feng bahkan tidak memiliki banyak batu kristal primal yang tersisa, dan dia masih perlu meninggalkan beberapa untuk menerbangkan kapal. Sumber krisis berasal dari kota warisan surga,
tetapi jika Zhao Feng harus memilih lagi, dia akan melakukan hal yang sama. Tuan, saya punya saran. Mata demigod anak itu berkedip saat dia berbicara. Saran, itu tidak akan mencuri dari sekte bintang 2 atau pulau kan? Zhao Feng memutar matanya. Berdasarkan krisis mereka saat ini, sepertinya mengambil semua kekayaan dari beberapa klan bintang 1 dan puluhan bajak laut tidak akan cukup. Kultivasi anak demigod dan Zhao Feng terlalu tinggi, jadi sumber daya normal tidak berguna bagi mereka. Tuan, saya membunuh sekelompok bajak laut belum lama ini dan mendapat beberapa informasi dari mereka. Zona Pulau Naga Merah di depan memiliki beberapa sekte bintang 2 yang berkelahi. Demigod yang masih kecil menjilat bibirnya dan memberikan senyum jahat. Kamu tahu apa yang aku maksud? Ekspresi ini sangat jahat dan mematikan ketika muncul di wajah seorang anak kecil. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya untuk setuju. Itu juga kekurangan sumber daya. Pemimpin divisi kerangka juga bersemangat. Medan perang sekte bintang 2? Ini menarik perhatian Zhao Feng. Bentrokan antara sekte bintang 2 sangat besar dan melibatkan sumber daya dalam jumlah besar. Di masa lalu, Zhao Feng pasti akan mencoba menghindarinya, tetapi saat ini, itu adalah tempat yang baik bagi mereka. Biarkan aku memeriksa petanya. Layar yang terbuat dari es dan air muncul di depan Zhao Feng dan menunjukkan garis besar zona pulau terdekat. Zona Pulau Naga Merah berada tepat di depan, jaraknya hanya 1/5 dari zona pulau. Zhao Feng terus melihat lebih jauh ke bawah peta dan mendarat di zona Pulau Gan Suci yang berjarak 5 atau 6 zona pulau. Istana Langit Suci Qin tidak jauh lagi. Hati Zhao Feng tergerak. Istana Langit Suci Qin berada di dalam zona Pulau Suci Gan. Bukan ide yang buruk untuk mendapatkan kekayaan sebelum tiba di Istana Langit Suci Qin. Ayo pergi. Zhao Feng sendiri sedikit tidak sabar. Tidak ada yang tahu apakah itu karena keinginan untuk menjarah kekayaan atau karena mereka dekat dengan Istana Langit Suci Qin. Suara mendesing. Kapal hantu itu meningkatkan kecepatannya, dan kapal itu sendiri tampak sedikit bersemangat saat menuju zona Pulau Naga Merah. Pada saat yang sama, di dalam zona Pulau Naga Merah, sebuah tempat yang 2 kali lebih besar dari benua bunga azure. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan luar biasa dari banyak raja menyebabkan langit bergetar. Debu bertiup kemana-mana di pulau itu, dan mereka yang berada di alam inti asal dianggap sebagai kekuatan utama. Secara total, 3 sekte bintang 2 bertempur di zona pulau ini. Ada segelintir Raja Alam Dewa Kekosongan dalam pertempuran ini sendirian. Mereka tidak tahu bahwa 4 tamu yang tidak diinginkan dengan cepat mendekat. Bab 729 Kekuatan Tubuh Suci. Medan perang di zona Pulau Naga Merah berada di pulau yang banyak akal. Populasi dan kekayaan di pulau ini setidaknya 2 kali lipat dari benua bunga azure. Peserta pertempuran ini adalah 3 sekte bintang 2 dan 18 klan bintang 1. Zona Pulau Naga Merah mirip dengan Kepulauan Tianlu, salah satu sekte bintang 2, sekte setan bintang langit, bertempur melawan 2 sekte lainnya. Pada saat ini, di udara, ada 2 Raja Alam Dewa Kekosongan dari sekte setan bintang langit. Salah satunya adalah laki-laki berjubah emas gelap. Ada simbol bintang gelap di dahinya, dan dia tertutup kegelapan. Laki-laki berjubah emas gelap bertarung melawan 2 Raja Alam Dewa Kekosongan dengan mudah. Budidaya Dewa Setan Bintang Langit ini telah menembus ke alam Dewa Void tahap akhir, dan dia tidak jauh dari Raja tingkat puncak. 2 raja yang berlawanan adalah seorang tetua dengan rambut putih dan orang lain dengan gaun putih. Raja Setan Bintang Langit adalah penguasa sekte Setan Langit Bintang dan salah satu alam Dewa Kekosongan terkuat di zona Pulau Naga Merah. Domain Bintang Iblis, Dewa Setan Bintang Langit dengan lembut melambaikan jubahnya, dan udara dipenuhi dengan bidang bintang gelap. Bintang-bintang gelap melepaskan cahaya bintang yang melesat ke arah dan menekan kedua raja lawan. Terlepas dari pertarungan itu, ada keindahan dari sekte Setan Bintang Langit yang dikelilingi dalam kegelapan yang menyerang ke arah seorang raja yang mengolah dao pedang. Raja Pedang mengalir langit. Wanita dari sekte Setan Bintang Langit tersenyum. Medan kekuatan tak berdaya, saya menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk melawan Anda. Bahkan jika Anda 30% lebih kuat, Anda tidak dapat melakukan apapun untuk melawannya. Kamu akan kehabisan energi dalam setengah hari, dan Clan Master mungkin akan menyelesaikan pertempurannya sebelum itu. Petik 2. Kita akan lihat, pedang Dao King tidak terpengaruh. Keinginannya sekuat batu saat dia mengirimkan berkas cahaya pedang ke udara.
Medan kekuatan tak berkuasa dari Raja Wanita mulai menjadi tidak stabil, dan ekspresinya mulai berubah. Raja Pedang Mengalir Langit adalah ahli pertama pedang Dao di zona Pulau Naga Merah yang telah menjadi raja. Ledakan, ledakan, boom. Para pembudidaya di Origin Core Realm bertempur di pedalaman, dan mereka menyebabkan pegunungan hancur dan angin bertiup kemana-mana. Di pulau-pulau normal, mereka yang berada di alam inti asal adalah penguasa yang tak tertandingi, tetapi bentrokan luar biasa antara raja di udara membuat hati para penguasa berkedut. Pada saat yang sama, suara terbang muncul. Suara mendesing. Sebuah kapal hantu terbang ke jangkauan medan perang bintang 2. Masih ada pertempuran antara Sovereigns di tepi medan perang karena mereka perlu mengangkut sumber daya. Kedatangan kapal hantu itu menarik perhatian Sekte Bintang 2. Seekor kucing kecil abu-abu perak memasang bendera tengkorak dan tulang bersilang di kapal. Para ahli yang bertarung memiliki ekspresi aneh. Bajak laut normal akan berlari sejauh mungkin ketika mereka melihat Sekte Bintang 2. Bahkan para ahli pun tidak ingin terlibat dalam medan perang Bintang 2. Namun, pemandangan hari ini menghancurkan pikiran mereka. Kapal bajak laut tidak hanya melihat medan perang Bintang 2 dan tidak melarikan diri, mereka juga sangat bersemangat dan datang menyerang. Hentikan kapal bajak laut itu. Penguasa-penguasa alam inti asal besar memimpin lebih dari selusin orang yang semuanya setidaknya berada di tingkat penguasa sejati tahap akhir dan menyerang kapal bajak laut. Lapisan asap tebal tiba-tiba muncul dari kapal hantu, dan 100 pasang mata merah melepaskan gelombang kekuatan. Bahkan sebelum orang-orang itu tiba, energi mental mereka telah hancur dan mereka dibunuh. Kapal hantu kemudian menyerbu ke depan dan menyerap darah dan esensi mereka. Kucing kecil pencuri dan seorang anak berkulit emas terbang di udara dan dengan cepat mengumpulkan harta rampasan perang. Tentu saja, kucing kecil pencuri dan anak demigod hanya akan mengambil barang-barang dari alam inti asal. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan menyesap alkohol dari ruang bawah tanah demigod saat dia menyaksikan situasi terungkap. Semuanya, serahkan item interspatialmu dan aku tidak akan membunuhmu. Demigod anak meraung dalam suara bayinya. Kucing kecil pencuri itu mengibarkan bendera tengkorak dan tulang bersilang dan bersorak dari samping. Keduanya melayang di udara di atas asap hantu mayat dan tidak terpengaruh oleh Ghost Corps Curse Eye. Berani-beraninya kapal bajak laut yang sangat kecil mencoba merampok Sekte Setan Bintang Langit. Sekelompok pembudidaya dari Sekte Setan Bintang Langit menyerang. Ada 2 penguasa inti realem asal besar dan 7 atau 8 penguasa normal. Kekuatan seperti itu dapat dengan mudah memusnahkan beberapa klan bintang 1. Namun, di depan ratusan pasang mata merah, semuanya terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Grup ini menjadi makanan untuk Ghost Corps Curse Eye juga. Hehe, medan perang bintang 2 memang tempat yang bagus. Pemimpin divisi kerangka tertawa jahat dan berkata. Para ahli dari klan bintang 1 dan Sekte Bintang 2 semuanya lari ketakutan kemanapun kapal hantu itu pergi. Kapal hantu itu sangat cepat, dan bahkan mereka yang berada di alam inti asal tidak dapat melarikan diri darinya. Serahkan semua kekayaanmu dan kami tidak akan membunuhmu, perintah demigod. Tuanku, ampuni aku akan memberikannya padamu. Beberapa penguasa sangat ketakutan dan berlutut saat mereka mengeluarkan barang dan senjata interspesial mereka. Anak demigod dan kucing pencuri kecil memiliki mata yang tajam. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun. Mereka yang menyerahkan kekayaannya berhasil bertahan hidup. Beberapa orang mencoba untuk melawan, tetapi semuanya menjadi makanan untuk Ghost Corps Curse Eye. Pada saat ini, kekacauan pecah di dalam medan perang. Semua orang mulai melarikan diri kemanapun kapal hantu itu pergi. Untung saja, tujuan kapal hantu itu untuk menjarah, bukan membunuh. Selama seseorang menyerahkan semua barangnya, mereka akan hidup. Pada awalnya, kapal hantu itu hanya menjarah di sekitar tepi medan perang, tapi kemudian mulai bergerak ke tengah. Kapal bajak laut mana yang begitu berani? Ekspresi Raja Alam Dewa Kekosongan yang bertarung di udara semuanya menjadi suram. Kapal hantu tidak peduli dengan identitas mereka dan menjarah siapapun yang mereka lihat. The Void God Realm Kings awalnya mengira bahwa kapal bajak laut hanya akan menjarah di sekitar tepinya karena mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tetapi dari kelihatannya, kapal bajak laut itu ingin mengambil semuanya. Kalian bajak laut lebih baik menyerah. Raja setengah langkah dan beberapa penguasa berdaulat menyerbu. Mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda. Jelas bahwa tindakan kapal hantu itu menyebabkan mereka semua marah sampai-sampai bersatu.
Serahkan itemmu dan kami tidak akan membunuhmu. Ekspresi demigod anak itu dingin. Bocah yang rambutnya bahkan belum tumbuh. Raja setengah langkah yang terdepan tertawa dan melepaskan maksud raja setengah langkahnya. Gelombang asap membentuk tornado dan menelan kelompok itu. Ark, teriakan datang dari kelompok mereka, termasuk raja setengah langkah, saat mereka dimangsa oleh Arai. Adegan ini mengejutkan medan perang, dan kekacauan mulai menyebar di tengah pertarungan. Kapal hantu itu tak tertandingi dan mencuri kekayaan semua orang. Kebanyakan Origin Core Realms menyerahkan item mereka untuk hidup. Kucing kecil pencuri itu terus mengumpulkan harta rampasan perang sambil tersenyum. Tentu saja, ada beberapa ahli yang mencoba membunuh kucing pencuri kecil itu, tetapi mereka semua langsung terbunuh, termasuk raja setengah langkah dan 2 raja penguasa tertinggi. Setelah contoh dibuat, para pembudidaya yang tersisa menarik napas dingin. Pertempuran Void God Realm Kings di udara akhirnya berhenti bertarung. Apa latar belakang kapal bajak laut ini? Ekspresi Raja Alam Dewa Kekosongan dari Sekte Bintang 2 mulai menjadi serius. Ada seorang pemuda, seorang anak kecil, seekor kucing, dan kerangka di kapal hantu. Kombinasi ini sangat aneh, tetapi mereka berhasil menjarah seluruh medan perang Bintang 2. Kita harus menghentikan kapal bajak laut ini apapun yang terjadi. Simbol bintang gelap di dahi Dewa Setan Bintang Langit bersinar. Jika kapal bajak laut ini dapat mundur tanpa cedera, maka itu akan sangat memalukan bagi seluruh zona Pulau Naga Merah. 5 Raja Realem Dewa Kekosongan mencapai kesepakatan. Raja Pedang Mengalir Langit dan Sekte Iblis Bintang Langit pergi untuk menghabisi kapal bajak laut. Suara mendesing, suara mendesing. Zeze, lebih banyak harta. Demigod anak itu sangat gembira. Melihat kedua raja datang, anak demigod mulai memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah menjadi Buddha, dan aura menakutkan dari alam dewa kekosongan muncul. Anak demigod akhirnya mengungkapkan budidayanya. Raja Pedang Mengalir Langit dan Sekte Iblis Bintang Langit keduanya bergetar seolah-olah gunung telah menghancurkan mereka, dan mereka hampir memuntahkan darah. Ekspresi Dewa Setan Bintang Langit dan teman-temannya berubah secara dramatis. Kekuatan yang ditunjukkan oleh demigod anak sebanding dengan raja tingkat puncak. Raja Pedang Mengalir Langit dan perempuan bukanlah tandingannya. Bahkan Raja Iblis Bintang Langit tidak memiliki kekuatan pertempuran raja tingkat puncak. Ledakan, ledakan, bam! Ledakan terdengar dari bawah dan menyebabkan bumi retak. Berlutut tubuh kecil demigod anak itu melepaskan energi yang kuat, dan 2 tangan emas menekan ke arah Raja Pedang yang mengalir langit dan Raja Wanita. Kedua raja itu memuntahkan seteguk darah, dan wajah mereka menjadi pucat. Kucing kecil pencuri dengan cepat mengambil barang interspesial mereka. Kebencian muncul di mata wanita itu, dan suara pedang berdengung dari tubuh Raja Pedang yang mengalir. Keduanya hendak melakukan serangan balik, tetapi demigod anak itu mencibir dengan dingin. Kedua tangan menekan ke bawah dan mengubah kedua raja menjadi genangan darah, yang segera dimakan oleh Ghost Corpse Curse Arai. Tubuh suci kun emas demigod telah mencapai tahap awal level 5, dan dia bisa mengalahkan semua Raja Realem Dewa Kekosongan dengan tubuh fisiknya sendiri. Jika dia mencapai tahap akhir dari level kelima, dia akan bisa bertarung melawan Kaisar hanya dengan tubuh suci. Bab 730 Domain Ganda. Kekuatan anak demigod membuat hati para raja lainnya menjadi dingin. Dalam sekejap, 2 Raja Alam Dewa Kekosongan yang normal dibunuh oleh demigod anak. Serahkan item interspatialmu dan aku tidak akan membunuhmu. Demigod menjilat bibirnya dan menatap ke arah 3 raja yang mendekat. Daerah itu sunyi senyap. Kekuatan dan kemampuan anak demigod membuat hati para ahli melompat. Bahkan 2 raja dengan mudah dibunuh, jadi apa yang akan terjadi pada mereka yang lebih lemah dari seorang raja? Kamu siapa? Wajah Dewa Setan Bintang Langit suram, dan simbol di dahinya bersinar. Kekuatan mereka yang membudidayakan Dao Iblis terkenal di seluruh zona Pulau Naga Merah. Dari 3 raja yang tersisa, hanya kekuatannya yang mendekati raja tingkat puncak. Jika Raja Iblis Bintang Langit bekerja sama dengan 2 raja jalan yang benar lainnya, mereka memiliki kemampuan untuk melawan raja tingkat puncak dan bahkan mungkin menang. Aku tidak ingin mengulang diriku lagi. Ekspresi demigod anak menjadi dingin saat dia melepaskan niat demigod dan kekuatan tubuh suci miliknya. Kedua belah pihak terdiam. Dewa Setan Bintang Langit dan 2 raja lainnya tidak berani melakukan apapun. Dari orang-orang di kapal hantu, sejauh ini hanya anak demigod yang telah menyerang. Masih ada seorang pemuda misterius di atas kapal.
Pemuda itu menghilang. Indra ilahi dari 3 raja menangkap sedikit gangguan di angkasa. Teknik terbang sayap petir. Sepasang sayap berwarna merah tua yang tertutup api dan kilat muncul di udara di belakang Raja Iblis Bintang Langit dan teman-temannya. Ketiga raja merasakan gelombang petir yang menyala-nyala, dan mereka merasa tidak bisa bernapas. Sayap membentuk badai yang memaksa ketiga raja untuk menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tuan, anak demigod menghela napas. Meskipun dia mungkin bisa menang melawan ketiga raja, dia tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka ingin berlari ke 3 arah yang berbeda. Namun, sekarang Zhao Feng telah menggunakan teknik terbang sayap petir dan muncul di belakang mereka. Raja Setan Bintang Langit dan teman-temannya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Demigod anak itu tahu dengan jelas seberapa cepat Zhao Feng menguasai. Mendengar kata ini, ekspresi Dewa Setan Bintang Langit dan teman-temannya berubah secara dramatis saat hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Jika anak ini sebanding dengan raja tingkat puncak, lalu seberapa kuat tuannya? Tolong hentikan. Yang lebih tua dengan rambut putih dan perempuan berkulit putih sama-sama ketakutan dan segera memanggil. Jika mereka semua bertarung, Raja Iblis Bintang Langit mungkin bisa melarikan diri dengan kekuatannya, tetapi mereka berdua hanyalah raja biasa dan tidak mungkin melarikan diri. Keduanya sebanding dengan raja tingkat puncak. Dewa Setan Bintang Langit kehilangan niat bertempurnya dan mulai mengedarkan yuan sejatinya dalam persiapan untuk melarikan diri. Menjadi kultivator Dao Iblis terkuat di zona Pulau Naga Merah, dia sangat kaya. Dia dengan mudah melampaui raja lain dalam hal kekayaan, dan dia tidak ingin semua kekayaannya dicuri. Namun, saat dia merencanakan pelariannya, pemuda di belakangnya menyerang. Kamu tidak kemana-mana. Sayap angin dan petir di punggung Zhao Feng mengembang puluhan meter dan tampaknya menutupi matahari, dan kekuatan luar biasa menjadi lebih kuat. Hanya pukulan sederhana dari Zhao Feng yang membekukan ruang. Tidak baik, sebuah domain penyegel es. Dewa Setan Bintang Langit dan teman-temannya diliputi badai es. Tubuh mereka menjadi dingin, dan lapisan es mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka, menurunkan kecepatan mereka. Selain itu, pukulan ini juga sepertinya mengandung labirin. Apa? Domain Dao Jiwa. Petik 2. Domain ganda. Hati Dewa Setan Bintang Langit dan teman-temannya dipenuhi ketakutan, dan mereka benar-benar tidak dapat melawan. Domain es mistik, domain labirin ilusi. Domain es mistik berasal dari garis keturunan perlombaan es mistik Zhao Feng, dan domain telah terbentuk secara alami. Ini berarti bahwa pukulan sederhana dari Zhao Feng berisi 2 domain spasial, ranah Dao Jiwa yang memengaruhi dimensi jiwa, dan domain es mistik yang lebih condong ke dimensi fisik. Efek dari Mystic Ice Domain adalah menyegel semuanya di dalam es. Apapun yang ada di dalam Mystic Ice Domain akan disegel oleh kekuatan es. Kekuatan gabungan dari 2 domain tidak dapat diukur. Dewa Setan Bintang Langit dikirim terbang dengan 1 pukulan, dan lapisan es muncul di tubuhnya. Dia sudah terluka parah. Di depan 2 domain, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan bahkan jiwanya terluka. Domain labirin ilusi Zhao Feng tidak hanya mendistorsi energi mental, tetapi juga menyerang jiwa. Tuanku, tolong hentikan. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Penatua dan wanita berkulit putih tidak dapat melakukan apapun dalam menghadapi 2 domain spasial. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh Zhao Feng. Domain ganda menempatkan mereka ke dalam labirin es raksasa. Dewa Setan Bintang Langit berbaring di sudut labirin saat dia mencoba membubarkan kekuatan es. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bahkan jika dia mampu menangani Mystic Ice Domain dengan cukup cepat, dia tidak dapat melarikan diri dari Illusion Maze Domain. Penatua dengan rambut putih dan perempuan berkulit putih keduanya menghilang dari pandangan Dewa Setan Bintang Langit setelah mereka menyerah. Brengsek, Dewa Setan Bintang Langit mengertakkan gigi. Kedua raja dari jalan yang benar telah menyerah begitu saja. Raja Iblis Bintang Langit adalah satu-satunya yang tersisa di domain ganda, dan dia masih tidak mau. Dia memiliki beberapa harta penting dan tidak ingin kehilangannya begitu saja. Tetua berambut putih dan betina berkulit putih menghadapi pencarian kucing pencuri kecil itu. Kedua Raja Alam Dewa Kekosongan ini memiliki semua kekuatan sebenarnya dalam Sekte Bintang 2, dan mereka sangat kaya. Semua yang ada di Origin Core Realm, serahkan semuanya. Demigod anak itu menyilangkan tangannya dan melihat ke medan perang. Masih ada cukup banyak pembudidaya inti-inti asal yang belum dijarah.
Penatua berambut putih dan betina merasa tak berdaya dan getir. Pertempuran antara Sekte Bintang 2 telah sepenuhnya ditaklukkan oleh 3 bajak laut dan seekor kucing. Tepat pada saat ini, Dewa Setan Bintang Langit tiba-tiba berteriak dan jatuh dari langit. Zhao Feng menggunakan inten matanya untuk mengirim lonjakan energi mental. Karena keunggulannya yang luar biasa dalam kekuatan jiwa, serangannya hampir membuat Master Klan Sekte Setan Bintang Langit pingsan. Zhao Feng bertepuk tangan dan membiarkan kucing kecil pencuri dan anak demigod membersihkan semuanya. Jiwaku terluka parah. Bahkan jika jiwa Yuan saya berhasil melarikan diri, saya masih akan mati. Master Klan Sekte Setan Bintang Langit benar-benar tidak berdaya dan tertekan. Siapa yang akan membayangkan bahwa Master Klan dari Sekte Bintang 2,5 akan berada dalam situasi seperti itu? Aku menyerah. Master Klan Sekte Setan Bintang Langit mengangkat tangannya dan menggunakan rasa ilahi untuk memberitahu semua orang di sekte untuk menyerah. Sekarang semua ahli di kedua sisi telah ditangkap, pertempuran segera berakhir. Seluruh medan perang 2 bintang kemudian dijarah. 3 sekte bintang 2 dan banyak klan bintang 1 dijarah oleh 1 kapal bajak laut. Ini terdengar sangat konyol. Zhao Feng dan rekan-rekannya menggunakan setengah hari penuh untuk mengambil semuanya dari medan perang bintang 2. Kucing kecil pencuri memiliki kepuasan tertulis di seluruh wajahnya saat ia mulai mengatur tumpukan harta karun seperti orang kikir. Cincin logam kuno Zhao Feng akhirnya mulai diisi kembali. Mata anak demigod juga penuh dengan kegembiraan. Di sisi lain, eselon atas dari 3 sekte bintang 2 bertindak seolah-olah mereka telah diperkosa. Mereka semua merasa tidak berdaya. Terima kasih atas sambutan dan kerjasama Anda. Kami tidak akan tinggal. Zhao Feng dan rekan-rekannya memasuki kapal hantu setelah mengatur rampasan perang mereka. Suara mendesing. Sekte menyaksikan kapal hantu itu terbang menjauh. Saat kapal hantu menghilang dari pandangan, eselon atas semua menghela nafas, lalu mulai mengutuk. Beberapa orang bahkan mulai menangis. Arg, batu induk Sky Cloudku. Petik 2. Wood ginseng saya yang berumur 10.000 tahun dan tabungan beberapa ratus tahun. Banyak ahli menjadi gila di medan perang, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengejar kapal hantu. Pertarungan yang berlangsung beberapa ratus tahun berakhir begitu saja. Seluruh alasan mereka bertempur adalah karena distribusi kekayaan, tetapi sekarang karena semua ahli itu miskin, bagaimana mereka bisa tega bertarung? Tentu saja, ini adalah berkah bagi mereka yang berada di eselon menengah ke bawah. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi pertarungan besar di zona Pulau Naga Merah. Semua klan bintang 1 dan sekte bintang 2 akan fokus pada pemulihan. Sebagian besar kekayaan zona Pulau Naga Merah diambil dari penjarahan ini. Orang harus tahu bahwa 90% kekayaan dunia berada di tangan sejumlah kecil ahli. Hahaha, suara tawa Zhao Feng dan teman-temannya terdengar di luar. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng dan rekan-rekannya mulai membagi kekayaan. Sebagai kapten, Zhao Feng jelas memiliki hak untuk mendistribusikannya. Di antara mereka, kucing kecil pencuri dan Kun Yun kecil masing-masing mendapat 20% potongan sementara pemimpin divisi kerangka mendapat 10%. Meski hanya 10%, itu masih cukup untuk membeli beberapa klan bintang 1. Menjadi kapten, Zhao Feng memberi dirinya sendiri 50% bagian. Zeze, menjarah medan perang bintang 2 membuatmu sebanyak ini? Tidak heran bajak laut ada di mana-mana di lautan tanpa batas. Penjarahan kami juga membawa kedamaian di zona pulau. Kami membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Petik 2. Keempatnya mulai berbicara tanpa malu satu sama lain. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tidak ada pasukan bajak laut yang berani menyinggung sekte bintang 2 kecuali mereka adalah Raja Bajak Laut dari Tanah Suci Bajak Laut. Kun Yun kecil bahkan menyarankan untuk menyerbu beberapa lagi. Jangan terlalu pamer. Ada langit di atas langit, dan ada orang yang lebih kuat dari kita. Saat itu, Kaisar Bajak Laut memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, tetapi dia terlalu banyak pamer dan terbunuh oleh Dewa Suci Alam Cahaya Mistik. Kaisar Petir Angin memiliki kecepatan yang tak tertandingi tetapi masih dibunuh oleh Dewa Suci Malam Ungu. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tidak dibutakan oleh keuntungan sesaat. Dia tidak cukup sombong untuk percaya bahwa dia lebih kuat dari Kaisar Bajak Laut atau Kaisar Petir Angin ketika mereka berada di puncak. Di lautan tanpa batas, kapal hantu terus terbang menuju tujuan. Hanya ada 2 atau 3 bulan tersisa sebelum aku mencapai Istana Suci Kin Langit.